Oke anak-anak, minggu kemarin Bapak udah bagikan file untuk materi gerbang logika ini, dan minggu sekarang Bapak akan jelaskan lewat video. Mungkin nanti ada beberapa video yang akan Bapak buat pendek-pendek, dan dia tertentu gitu ya, nggak terlalu panjang nantinya. Nah, yang perlu diketahui pertama adalah gerbang logika ini menggunakan sistem bilangan yang sudah kita pelajari yang sebelumnya, yaitu nih, biner. Biner itu cuma ada dua keadaan atau dua angka ya. Kalau nggak satu dia 0 gitu, cuman bisa jadi panjang 1 0 1 1 1 1 1 1 dan seterusnya gitu. Tapi tetap aja dia cuman punya dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Dimana 0 itu melambangkan mati atau salah atau rendah ya. Dan 1 itu menyimbolkan on, true, betul gitu ya, atau tinggi. Jadi kalau ada tegangan, ada arus listrik, itu di digital atau di biner tuh dianggapnya 1. Kalau nggak ada listriknya itu dianggapnya 0. Gitu simpelnya ya. Nah, gerbang logika yang akan kita pelajari di sini sebenarnya ditulisnya 7 ya. Ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Tapi yang akan kita bahas cuma sampai yang ke-6 aja nih. XOR. Karena yang XNOR tuh agak jarang untuk dipakai. Nah, video pertama ini Bapak akan bahas 3 dulu yang utama, ada AND, OR, dan NOT. Untuk yang NAND, NOR, dan SOR nih nanti di video kedua ya. Nah, sebenarnya si NAND itu dia gabungan dari AND dan NOT. NOR itu NOT dan OR dan seterusnya. Oke, kita masuk ke simulasinya. Ini Bapak pakai software. Nah, ini kalau kita lihat, ini merupakan simbol dari OR. Di PDF-nya juga sudah ada. Kalau ini AND dulu ya, nggak apa-apa nih. OR dulu kayak gini kan simbolnya. Dia ininya lengkung, terus ujungnya tajam. Ini NOR. Ini OR harusnya ya. Ini OR. Ini salah nih ya. Ini OR gate. Cirinya dia ujungnya tajam, ininya lengkung. Dia simbol matematikanya adalah plus. Jadi kalau ditulisnya ini Z sama dengan X ditambah Y. Ini kan tambah ya. Kayak gitu. Nah, ini truth table-nya. Kalau dia inputnya 0, dua-duanya 0, maka hasilnya 0. Kalau inputnya yang X-nya 0, Y-nya 1, 1. X-nya 1, Y-nya 0, 1. X-nya 1, Y-nya 1, 1 gitu. Kalau kita lihat, dia prinsip kerjanya, kalau salah satu inputnya bernilai 1, maka dia akan beroutput 1. Jadi ini input ya, masukan. Masukan, ini keluaran. Kalau salah satu inputnya antara X atau Y ataupun nanti apapun huruf di sini itu ada satunya, maka dia pasti outputnya 1 ya. Kayak gini nih truth table-nya. Kita akan coba buktikan. Ini OR, ada dua input ya. Ada input pertama namanya A, input kedua namanya B. Outputnya namanya C. Jadi input itu masukan, output itu keluaran. Diprosesnya menggunakan gerbang logika OR dengan atau simbol matematikanya adalah tambah. Sekarang kondisinya A-nya itu 0, B-nya itu 0. Maka outputnya pun 0. Ya. A-nya 0, B-nya 0, Y-nya 0. Betul tidak? Kita lihat di truth table-nya. Ini A-nya tuh X, B-nya tuh Y ya. 0, 0, maka hasilnya 0. Sekarang kita ubah yang B-nya jadi 1. Lihat. A-nya 0, B-nya 1, 1. Kita fokus ke sini. A-nya 0, B-nya 1, hasilnya 1. Sama. Sekarang balik. A-nya 1, B-nya 0. Sama. A-nya 1, B-nya 0, hasilnya 1. Sekarang A-nya 1, B-nya 1, 1. Nggak jadi 2 ya, karena ini bilangan biner. Oke ya. Jadi terbukti bahwa bilangan atau gerbang logika OR ini dia menjumlahkan atau simbolnya jumlah. Prinsipnya kalau salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya pasti bernilai 1 juga. Oke gitu ya. Ingat input output. Yang kedua itu Bapak bahas yang N. Kalau N simbolnya tuh kayak gini, kayak huruf D.
Nah, ininya simbolnya tuh kali atau pakai titik, sama aja. Kalau di PDF-nya kan, di PDF-nya dia tuh titik ya, titiknya di bawah. Mau titik di bawah, mau titik di tengah gitu. Atau pakai simbol bintang, tapi seringnya sih pakai titik. Nah, ini dua input juga. Inputnya pertama A, yang kedua B. Simbolnya tuh kali ya. Kalau tadi tambah si OR, kalau N tuh kali. Jadi kalau salah satu, kita lihat dulu ini deh. Lihat inputnya 00, 0. Inputnya 01, 0, 10, 0, 11, 1. Kalau kita perhatikan, prinsip kerjanya adalah jika salah satu inputnya bernilai 0, salah satu kan ya, atau keduanya bernilai 0, maka outputnya 0. Dia akan bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 1. Nih, 1, 1, baru 1. Kalau nggak di kondisi ini, dia nggak akan ada satunya. Kita buktikan. Yang pertama, B-nya 1, tetap 0. Sekarang A-nya 1, tetap 0. Sekarang A-nya 1, B-nya 1, baru dia 1. Ya, dikali, ingat. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1 gitu. Sama dengan ini. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, harusnya kan 2 ya kalau biasa kan. Tapi ini biner, jadi dia hasilnya 1 juga. Kayak gitu. Itu N dan OR. Kayak gitu ya. Yang terakhir itu adalah NOT. NOT itu paling gampang. Karena NOT itu cuma membalikan output, dia cuma membalikan input. Simbolnya kayak gini, segitiga, ada titik di ujungnya. Nah, dia cuman ada satu input, nggak bisa dua. Kalau ini, si OR, AND, dan yang gerbang lainnya, itu bisa dua input. Misalnya kayak gini nih. Ini kan dua input ya, Bapak ubah jadi 3 input nih. Bisa. Ini mau nyambung ke kayak gini lagi, ke input lagi. Bisa. Tapi kalau si NOT, dia tuh nggak bisa. Tuh malah jadi yang lainnya ini. Beda, kayak gitu ya. Dia cuma bisa satu input aja. Dan kerjanya cuma ngebalikin doang. Kalau inputnya 0, hasilnya 1. Kalau inputnya 1, hasilnya 0 gitu. Ini dinamakan NOT. NOT itu kan tidak ya bahasa Inggrisnya tuh. Bahasa Indonesianya itu. Nah, simbolnya dia tuh pakai yang namanya bar ini tuh. Bar tuh garis di atas ini. Ini dibacanya Z sama dengan NOT X. Z sama dengan NOT, dan di atasnya dibacanya NOT X. Kalau inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Gitu doang, paling gampang. Nah, untuk berikutnya, untuk NOR, NAND, dan SOR akan dibahas di video kedua.